That last shot over Kispert, just remarkable. That's It was 72.5%. there it is, 50. Wow, LeBron James menggila pakai sepatu ini. Apakah sepatu LeBron 19 Low lebih bagus daripada yang versi reguler? Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Ini adalah sepatu Nike LeBron 19 Low, sepatu basket yang udah gua antisipasi di tahun ini. Seperti biasa, setiap sepatu seri signature-nya LeBron selalu ada versi low-nya. Dan di sepatu ini, kali ini kita dapat versi low yang gua rasa benar-benar signifikan dibandingkan seri sebelumnya guys. Kalau gue inget di seri LeBron 18, kita dapat versi low yang sebenarnya nggak jauh beda dari versi regulernya, dimana pendeknya itu menurut gua hampir sama. Nah, di sepatu LeBron 19 ini, kita dapat perbedaan yang cukup signifikan guys, karena kalian lihat sendiri tinggi dari LeBron 19 itu tinggi banget, dan di versi yang ini kita dapat versi yang benar-benar kelihatan low di bagian ankle areanya. Terlepas dari itu, ini merupakan colorway yang cukup spesial karena Nike berkolaborasi dengan Fruity Pebbles, salah satu brand sereal yang ada di US sana. Dan kalau kalian sempet inget atau kalian ngikutin sepatu LeBron, dulu itu sempat ada sepatu Nike LeBron 4 yang berkolaborasi dengan Fruity Pebbles juga, dan itu colorway-nya iconic dan juga bagus banget. Dan di sepatu ini kalian juga akan dapetin detail yang nggak kalah keren guys. Di bagian belakang dari sepatunya, di area tang sama di bagian bawah, di sini ada detail-detail yang menunjukkan sereal dari Magic Fruity Pebbles. Dan di samping itu, di bagian belakang dari sepatunya, di bagian insole ini juga ada detailing-detailing yang nggak kalah keren guys. Boxnya sendiri juga terbilang spesial, logo Nike yang ada di sepatu ini juga unik banget. Dan di samping itu, yang paling keren dari sepatu ini tuh bisa berubah warna jika terkena sinar UV di area air unit yang ada di sepatu ini. Ini jujur aja nggak banyak orang yang tahu, tapi kalau kalian sinarin bagian air unitnya yang warna putih ini tuh akan berubah ke warna ungu guys. Jadi itu salah satu fitur yang menurut gue cukup keren di sepatu ini. Cuma buat gue pribadi, yang paling gue suka adalah sepatu ini tuh akhirnya dipakai oleh LeBron James di lapangan. Dan nggak main-main guys, LeBron waktu pakai ini, dia tuh mencetak 50 poin di pertandingan kali itu. Jadi keren banget, dan menurut gue ini yang bikin gue sebagai seorang yang suka sneakers makin berkesan sepatunya. It was 72.5%. There it is, 50. By the way, sepatu ini dijual dengan harga Rp2.489.000 dan sepatu ini rilis di Hoops Point. Kalau kalian tertarik sama sepatu ini dan juga sepatu basket lainnya, gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke website dari Hoops Point. Secara first impression juga, pas gue megang sepatu ini guys, gue ngerasa kayak sepatu ini tuh cukup ringan. Jadi kalau dibandingin sama LeBron 19, itu berasa banget sepatu ini beneran ringan guys. Karena kalau kalian tahu sendiri ya guys, LeBron 19 itu merupakan sepatu yang bulky banget, dan juga teknologi yang ada di sepatu LeBron 19 itu beneran banyak banget teknologinya. Di sepatu ini sama seperti Nike LeBron 18 Low sebelumnya, kita akan mendapatkan teknologi React Foam di bagian depan, dan juga ada air unit di bagian heel dari sepatu ini. Dari segi feel-nya sendiri, waktu gue pakai, gue ngerasa nyaman-nyaman aja. Dan kalau gue bandingin sama Nike LeBron 19 versi yang reguler, gue cukup ngerasa nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Maksudnya dua-duanya itu sama-sama nyamannya guys. Feel-nya jelas berasa beda antara Zoom dan juga React di bagian depan. Untuk React sendiri, gue ngerasa ini lebih soft dikit, tapi secara overall, gue tetap ngerasa sepatu LeBron itu sensasi cushionnya selalu nyaman dan bisa memberikan impact protection yang cukup optimal guys. Gue juga cukup suka dengan desain air unit yang ada di sepatu ini, di mana air unitnya itu gede banget, dan juga di bagian bawahnya di sini ada air transferring system yang berguna untuk mengoptimalkan sensasi dari air unit yang ada di sepatu ini. Jadi misalnya kalian landing atau kalian memberikan tekanan di bagian luarnya, ini akan ngebantu anginnya itu untuk bergerak di bagian dalamnya juga guys. Jadi kalau kalian tepat dari bagian luar ke bagian dalam, dan itu bisa memberikan sensasi yang lebih optimal di air unit sepatu ini. Terlepas dari itu, di bagian materialnya, di sini kita akan mendapatkan material sintetik di bagian depan, dan di bagian samping dari sepatunya di sini ada material tekstil guys. Di bagian belakang dan juga area tang yang ada di sepatu ini terdapat material mesh, dan secara overall dari segi build sepatunya sendiri, ini tuh semi booty construction. Di bagian dalam sampingnya ini agak di-cut sedikit, sehingga kita lebih mudah memasukkan kaki kita saat menggunakan sepatu ini. Dari segi sizingnya sendiri, menurut gue fit true to size. Gue nggak terlalu suka dengan penggunaan implementasi padding yang seperti ini di bagian heel, karena gue ngerasa di bagian kaki yang kiri gue tuh aman-aman aja, fitnya enak banget, true to size. Tapi di kaki kanan gue ngerasanya agak selip-selip dikit guys. Mungkin sebelum kalian beli sepatu ini, kalian cobain dulu aja dari segi sizingnya. Menurut gue sih true to size bakal
aman, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang pengen untuk turun setengah size dari regular size kalian masing-masing. Dan juga secara first impression waktu gue pakai sepatu ini, gue cukup suka dengan improvement di bagian stabilitas dibandingkan versi sebelumnya, dimana kali ini kita akan mendapatkan outrigger yang sedikit lebih lebar, dan juga air unit yang digunakan di sepatu ini juga terbilang lebar banget, sehingga bisa memberikan stabilitas yang berasa lebih oke dibandingkan versi sebelumnya guys. Itu secara first impression aja sih. Gue harap selama gue pakai sepatu ini memang feel-nya bisa jauh lebih oke dibandingkan versi sebelumnya. Dan lanjut lagi di bagian tractionnya, kali ini kita akan mendapatkan full translucent rubber. Ini bukan XDR, dan juga pola yang digunakan di sepatu ini sama persis dengan LeBron 19 versi reguler. Memang sih guys, untuk saat ini gua belum bikin performance review dari sepatu Nike LeBron 19 yang reguler. Cuma selama gua pakai sepatunya, gua tuh ngerasa kayak tractionnya nggak terlalu optimal. Gua ngerasa kayak tractionnya itu inconsistent. Kadang-kadang gua dapet grip yang cukup oke, kadang-kadang gua nggak dapet gripnya, kadang selip dikit. Tapi gua nggak pernah ngedapetin grip yang bener-bener gue suka di sepatu itu. Nah, untuk sepatu yang ini pas gue cobain compare sedikit di rumah, kayaknya gue ngerasa ini bisa dapet grip yang sedikit lebih oke guys. Gue masih belum tahu, dan itu bukan cara yang bener-bener optimal untuk ngetes sebuah sepatu, tapi ini based on first impression aja. Gue punya harapan yang lebih di rubber yang digunakan Nike kali ini guys. Terlepas dari itu, rubber yang digunakan di sepatu ini juga cukup tipis, jadi gue nggak begitu sarankan kalau kalian mau gunakan di lapangan outdoor guys. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Nike LeBron 19 Low Magic Fruity Pebbles. Ini kayaknya jadi sepatu yang menurut gue keren banget, dan bisa juga dipakai untuk jalan-jalan ke mall nggak sih? Jadi kayak desainnya simple banget, low cut kayak gini, warnanya juga simple, dan detail-detail yang ada di sepatu ini menurut gue keren, eksekusinya juga keren dari segi implementasi desain dan juga segala macamnya guys. Thank you buat kalian yang udah nonton video kali ini, thank you juga buat Hoops Point, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian guys. Alright guys, peace.